pilih bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, sejumlah ibu-ibu mendatangi Polresta Jambi. Mereka mengaku mendapat ancaman dan intimidasi diduga oleh bandar narkoba usai menggerebek sarang narkoba pada beberapa waktu lalu. Sejumlah ibu-ibu mendatangi Satres Narkoba Polresta Jambi. Mereka melapor diancam dan diintimidasi diduga dilakukan oleh bandar narkoba pasca penggerebekan. Ibu-ibu berharap polisi dapat segera menangkap peneror dan bandar narkoba yang sudah meresahkan warga sekitar. Mbak, apa salah saya? Kok Mbak ikut menghancurkan base camp? Saya bilang, saya nggak tahu apa-apa. Dia langsung pergi, awas ya katanya. Sudah berapa lama tuh Ancamannya sudah dari base camp tutup 2 hari. Saudara, mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo tersangka kasus pencucian uang segera menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus pencucian uang yang menjerat ayah dari Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, memasuki babak baru. Berkas kasus tindak pidana pencucian uang Rafael Alun sudah dilimpahkan Jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor dan dijadwalkan menjalani sidang pada pekan depan. Wakil Ketua Pimpinan KPK Nurul Gufron menyebut kasus Rafael Alun merupakan terobosan pengungkapan kasus korupsi melalui sistem pelaporan LHKPN. Tentu KPK secara cermat akan menyusun dakwaan dan mempersiapkan alat-alat bukti, karena ini sebagaimana kita ketahui berbasis dari LHKPN ya. Tidak menjadi kebiasaan KPK berbasis penyelidikannya berbasis dari LHKPN. Kalau ini sukses, maka kemudian terobosan ini akan menjadi presiden baru dari hasil LHKPN. Saudara, pemilu akan kita laksanakan pada Februari 2024 mendatang dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangannya melalui Kompas TV independen terpercaya. Demikian Indonesia Update hari ini. Saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya.
Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, seekor ikan hiu tutul terperangkap jaring nelayan di kawasan bibir pantai Selat Melaka, Aceh Besar. Nelayan langsung melepaskan satwa dilindungi tersebut kembali ke laut. Hiu tutul sepanjang 8 meter ini terjerat jaring nelayan yang sedang mencari ikan. Sebelum dilepaskan ke laut, ikan hiu tutul sempat dibawa ke pinggir pantai dan menarik perhatian warga. Tak lama nelayan langsung melepaskan hiu tutul kembali ke laut karena hewan ini sepenuhnya dilindungi. Hiu itu biasanya dia tidak berkelompok. Dia seperti kayak gitu, dia tidak berkelompok seperti ikan-ikan lainnya. Kami terus akan coba berkoordinasi dengan stakeholder lainnya untuk memantau perkembangan tersebut. Kita berharap jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu oleh hewan tersebut. Saudara, demikian Kompas Update saya, Jihan Novita. Terima kasih, sampai jumpa. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tengah malam gak bisa tidur. Tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. Polisi umumkan hasil DNA dalam kasus dugaan bayi tertukar di sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. PDI Perjuangan memecat Budiman Sujatmiko sebagai kader karena mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Timnas sepak bola U23 Indonesia mengalahkan Thailand dalam turnamen AFF U23. Kemenangan ini menjadi kejutan di tengah polemik keterbatasan skuad pemain karena sejumlah klub menolak melepas pemain ke timnas. Selamat sore saudara, Anda hadir bersama kami menyaksikan program Berita Kompas Petang. Hari ini ada saya Audrey Chandra dan rekan Tifal Solesa hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami akan disampaikan rekan saya Tifal, silahkan. Ya Audrey, salam jumpa saudara. Informasi pertama datang dari Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI mulai menyemprotkan air di jalan-jalan utama Jakarta untuk mengurangi polusi udara. Penyiraman di ruas jalan protokol dimulai dari ruas jalan Uki Cawang, Jakarta Timur, hingga ke ruas jalan Selipi Raya, Jakarta Barat, dan kembali lagi ke ruas jalan Uki. Akan menuju Selipi. Total 20 unit mobil dinas pemadam kebakaran yang bisa membawa 10.000 liter air diturunkan untuk menyemprotkan air. Penyemprotan dilakukan secara berkala 2 kali dalam sehari.
Dinas Pemadam Kebakaran mulai kemarin sudah menurunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan personal 200 yang akan dilakukan penyiraman itu dari Patung Kuda sampai dengan Blok M, dari Cawang sampai dengan Selipi. Waktunya adalah jam 10 dan berikutnya juga waktunya di siang hari jam 14. Beranjak ke topik lainnya, Saudara. Polres Bogor, Jawa Barat akan mengumumkan hasil tes DNA dari kedua bayi yang diduga tertukar di Bogor sore ini. 2 keluarga dari bayi yang diduga tertukar sudah tiba di Polres Bogor untuk mendengarkan hasil pengumuman tes DNA. Tak hanya pihak keluarga, polisi turut mengundang KPAI hingga manajemen rumah sakit tempat kedua ibu itu melahirkan. Sebelumnya, polisi telah melakukan tes silang DNA dari 2 bayi yang tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu bayi yang tertukar, Siti Maulia, saat ini mempersiapkan mental, fisik, dan pikiran yang tenang untuk mendengarkan pengumuman hasil tes DNA silang dari Puslap 4 Mabes Polri. Siti juga akan menerima dengan lapang dada apapun hasil dari tes DNA silang hari ini. Saya juga sekarang lagi mempersiapkan mental, fisik ya, untuk persiapan nanti sore, dan juga hati yang tenang gitu, pikiran juga biar tenang juga. Ini lagi mempersiapkan diri gitu buat nanti sore. Toh walaupun gimana nanti hasilnya seperti apa, ya saya harus bisa menerima apa adanya gitu. Kuasa hukum Siti Maulia, Muhammad, untuk melaporkan yang bersifat pidana akan diserahkan kepada penyidik setelah pengumuman hasil tes DNA kali ini. Pihaknya akan menerima apapun hasil tes dan hal yang sifatnya upaya hukum akan ditempuh kliennya. Terkait proses penukaran bayi, apabila hasil tes DNA menunjukkan benar tertukar, belum ada mekanismenya secara khusus. KPAI, Dinas Sosial, dan pemerintah daerah dapat menjembatani proses peralihan antara bayi dan ibu. Tentu kami dari tim kuasa, hasil apapun pasti akan kami terima, bahwa kemudian ada hal yang sifatnya upaya hukum lain, ya mungkin pasti akan kami tempuh. Tentu harapan kami peran dari beberapa stakeholder yang ada, terutama KPAI, terus Dinas Sosial maupun pemerintah setempat, tentu mekanismenya belum secara khusus kami belum, tapi sepertinya dengan hadirnya beberapa pihak ini adalah untuk penjembatan bagaimana proses peralihan. Setelah penantian panjang 11 bulan, kepastian soal bayi yang tertukar mulai menemui titik terang. Kedua ibu dari bayi telah menjalani tes DNA di Puslap 4 Polri untuk memastikan ibu kandung dari kedua bayi. Tes DNA dilakukan melalui swab liur kepada bayi, ibu, dan bapak kedua belah pihak. Tadi kita sudah mengambil sampel di Puslap 4 Polri. Ya, kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Ya, sampelnya dari Ibu SM beserta dengan suaminya, kemudian Ibu D beserta dengan suaminya, dan kedua anaknya. Butuh berapa lama untuk tes DNA sendiri? Kalau itu kita ya menunggu petunjuk dari Puslap 4 saja, kita menunggu hasil dari mereka. Sempat tertundanya kesediaan Ibu D untuk melakukan tes DNA, kuasa hukum Ibu D menyatakan jika kliennya hanya membutuhkan kesiapan secara psikologis. Untuk kejadian ini cukup heboh, dan untuk psikolog pribadi buat dari klien kami juga cukup untuk menunggu waktu yang tepat. Intinya kayak gitu. Dan setelah kami rembuk dengan keluarga juga, akhirnya kami untuk hari ini tes DNA. Butuh waktu lah pada intinya. Tes DNA ya, dari air liur.
Sebelumnya, kasus bayi tertukar diduga terjadi di Rumah Sakit Sentosa Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua ibu melahirkan secara sesar 18 Juli 2022 lalu. Salah satu ibu curiga bayinya tertukar akibat adanya perbedaan fisik pada bayi. Pada Mei 2023, ia melakukan tes DNA dan hasilnya sang bayi bukanlah anak kandungnya. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik dan berbagai pihak. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan informasi terkait hasil tes DNA dugaan bayi tertukar di Bogor, kita dengarkan langsung laporannya dari jurnalis Kompas TV Abel Insani dari Polres Bogor, Jawa Barat. Abel, sudahkah ada titik terang untuk hasil tes DNA ini? Ya, Tifal, hingga saat ini kami masih menunggu proses dari press konferensi yang nanti akan mengumumkan hasil tes DNA. Memang kalau rencananya press con ini akan diselenggarakan pada 15.30 waktu Indonesia Barat, tapi hingga saat ini memang belum dimulai. Masih ada persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan sebelum press konferensi dimulai, sehingga hingga saat ini kami masih menunggu. Nantinya memang akan diumumkan hasil tes DNA dari kedua bayi, dan juga untuk saat ini dari kedua belah pihak, baik dari Ibu Dian dari salah satu bayi dan juga Ibu Siti dari salah satu bayi juga sudah datang, tapi memang mereka untuk saat ini masih berada di dalam bersama dengan penasihat hukumnya. Nah, untuk Bu Siti dan juga Bu Dian ini juga sudah dites DNA, lalu juga dari kedua bayi juga sudah dilakukan pengambilan sampel untuk tes DNA begitu ya pada hari Senin lalu di Sentul. Dan untuk saat ini untuk saat ini dari hasilnya akan diumumkan, tapi memang belum mulai, Tifal, jadi kami masih harus menunggu sekitar katanya 15 menit lagi. Nanti kita akan menunggu. Yang jelas dari kedua belah pihak, dari Ibu T dan juga Ibu D ini sudah, Ibu S dan Ibu D, maksud saya, ini sudah siap. Bagaimanapun hasilnya mereka akan menerima meskipun hasilnya mengecewakan atau menyenangkan. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya, Tifal. Oke, kalau begitu apakah kemudian dari pihak Ibu Siti Mauliah ini kemudian akan melakukan langkah-langkah lain selain proses hukum yang berlangsung? Apakah sudah ada konfirmasi soal ini, Abel? Iya, kalau menurut tadi wawancara yang kami lakukan kepada penasihat hukum, memang untuk tindakan hukum ini dilakukan jika menunggu bagaimana nanti dari hasil tes DNA-nya. Jika memang benar adanya tertukar, maka memang akan diambil langkah hukum. Tapi jika memang tidak tertukar, maka tidak akan dilakukan langkah hukum. Yang jelas juga dari pihak rumah sakit ini sudah ada 7 yang diperiksa ya, terkait dengan hal ini, terkait dengan kelalaian pada saat di rumah sakit. Nah, tentu saja ini juga menjadi salah satu titik di mana maksud saya ini juga menjadi salah satu langkah yang cukup bisa melegakan dari pihak Ibu D dan juga Ibu S, karena ada tindakan-tindakan dari pihak kepolisian untuk mengusut kasus bayi yang diduga tertukar ini. Memang nantinya jika memang tertukar, maka akan dibicarakan dengan dinas terkait. Apakah nanti akan ditukar langsung pada saat press conference selesai, atau nanti ada jalan lain untuk melakukan proses penukaran kembali, Tifal. Oke, bagaimana kemudian upaya polisi dan juga dari otoritas pemerintah daerah setempat untuk bisa menjadi penengah untuk kasus ini? Adakah langkah mediasi begitu yang bakal dilakukan? Ya, tentu seperti yang saya katakan tadi, dari pihak polisi juga sudah melakukan membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus ini sejak ada pelaporan dari Ibu D dan juga Ibu S ini. Setelah membentuk tim gabungan, lalu mereka mengusut hingga pada akhirnya melakukan tes DNA kembali kepada dua bayi dan juga kepada sang ibu dari Ibu S ataupun juga Ibu D. Selain itu juga jika nanti memang ada pihak, maksud saya ada ketertukaran begitu antara dua bayi ini, maka mereka juga sudah
berkoordinasi dengan KPAI dan juga Dinas Sosial untuk melakukan bagaimana nanti ada pendampingan dari psikologis bagi kedua ibu jika memang tertukar, nanti juga bagaimana terkait dengan penukarannya kembali apakah dilakukan di sini ataupun juga nanti setelah press conference selesai. Tifal. Dari Polres Bogor, Jawa Barat, Abel Insari melaporkan. Terima kasih. Informasi lainnya sesaat lagi, Timnas Sepak Bola U23 Indonesia mengalahkan Thailand dalam turnamen AFF U23. Kemenangan ini menjadi kejutan di tengah polemik keterbatasan skuad pemain karena sejumlah klub menolak melepas pemain ke Timnas. Pada ranah politik, PDI Perjuangan memecat Budiman Sujatmiko sebagai kader karena mendukung Prabowo Subianto sebagai baca pres. Simak informasi lengkapnya selepas ini. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Yang manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mini Oreo, cemil terus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa.
Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Kompas Petang berlanjut dengan informasi dari dunia olahraga. Sempat meragukan di 2 pertandingan awal Piala AFF 2023 atau di U23, tim sepak bola Indonesia tadi malam tampil bagus dan mampu menyingkirkan Thailand pada babak semifinal. Timnas yang tampil dengan formasi 4-2-3-1 mampu tampil efektif dan langsung membuka gol cepat lewat gol Kelly Stroyer yang memanfaatkan kelengahan pemain belakang Thailand. Permainan lini tengah Indonesia yang rapat membuat Thailand kesulitan mengembangkan permainan cepatnya. Garuda Muda yang bermain rapi kembali berhasil menambah gol di menit ke-23 lewat tandukan Muhammad Ferrari yang mampu memanfaatkan umpan hasil lemparan ke dalam Robbie Darwish. Thailand berupaya membalas dengan permainan bola panjang dan umpan silang. Hasilnya, Chokit Wanprapao berhasil mencetak gol balasan ke gawang Indonesia yang dijaga Hernando. Setelah gol pertama Thailand, Indonesia mampu tampil tenang. Pelatih Shin Tae-yong yang mengandalkan serangan dari sisi sayap mampu membuat permainan Thailand tak berkembang. Hasilnya, lewat serangan dari sisi kiri pertahanan Thailand, tendangan keras pemain asal PSIS Semarang, Haikal Al-Hafiz, gagal diantisipasi pemain Thailand, Nacha Promsombon, dan berujung pada gol bunuh diri. Penampilan Garuda Muda saat menghadapi Thailand bisa dibilang mengejutkan, karena timnas tampil kurang bagus saat menghadapi Malaysia dan menderita kekalahan 1-2. Penampilan timnas kembali disorot saat menghadapi Timor Leste karena hanya mampu menang 1-0. Penampilan Garuda Muda dengan skuad yang terbatas diharapkan terus membaik dan bisa menumbangkan Vietnam di final. Pada partai final Piala AFF U23, Indonesia akan menghadapi Vietnam yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan hasil 4-1. Vietnam dalam turnamen ini tampil sempurna dan tak pernah kalah. Meski tak lagi ditangani pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo, Vietnam tetap menjadi tim yang bagus. Kemenangan Garuda Muda atas Thailand diapresiasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir via akun Instagramnya. Erick mengucapkan terima kasih untuk perjuangan timnas Indonesia U23 yang berhasil mengalahkan Thailand dan melaju ke final. 전체적으로 우리가 자체 경기가 몸싸움을 하되 main body 내가 좀 늦었다 agresif, tetapi kalau kalian merasa terlambat jangan sampai paksa selain. Persiapan terus dimatangkan Garuda Muda untuk menghadapi laga melawan Vietnam di partai final. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengapresiasi pemainnya yang memiliki semangat dan mampu mengalahkan Thailand. Sementara pemain timnas Kelly Stroyer usai mengalahkan Thailand memastikan seluruh pemain dalam kondisi baik dan siap untuk menjalani laga melawan Vietnam di final.
Garuda Muda tampil bagus dalam pertandingan semifinal Piala AFF U23 dengan mengalahkan Thailand. Timnas sempat dikritik karena tampil tidak optimal di awal turnamen ini. Di partai final, Timnas akan menghadapi Vietnam. Apa yang harus diperhatikan Timnas untuk bisa mengalahkan Vietnam? Sore ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang Anda perhatikan dulu untuk partai melawan Thailand waktu itu, yang kira-kira bisa menjadi kunci buat kemenangan kita melawan Vietnam di partai final nanti, kira-kira apa? Iya, waktu lawan Thailand itu saya pikir salah satu sisi positif dari permainan kita adalah pemain kita tidak menganggap Thailand ini sebagai musuh bebuyutan ya. Meskipun kita punya rekor pertemuan terakhir melawan Thailand itu agak sedikit menegangkan di SEA Games kemarin, tapi pemain kita ketika melawan Thailand tampil rileks ya, tampil lepas, mereka tidak ada beban. Ya mungkin karena faktor tidak terlalu banyak diunggulkan ya, sehingga mereka juga bermain seperti tanpa beban, dan itu justru menguntungkan bagi kita. Nah, ini saya pikir hal positif yang berhasil dibentuk oleh tim, bagaimana membuat pemain bisa tampil rileks itu bukan hal yang mudah, karena secara materi memang materi pemain kita agak sedikit di bawah Thailand, tapi secara permainan kita justru tampil lebih lepas dibanding Thailand. Jadi secara psikologis seharusnya ini yang harus juga dibawa saat melawan Vietnam dalam partai final nanti, atau ada hal teknis lain yang mungkin harus diperkuat lagi nanti? Iya, dari sisi non-teknis dulu, memang yang paling penting kalau menghadapi laga final itu adalah mental bertanding ya. Dan mental bertanding itu sudah ditunjukkan dengan baik di laga semifinal. Mudah-mudahan ini bisa dibawa sampai ke final. Main rileks, percaya diri, tidak terpancing oleh provokasi lawan. Itu kunci bagi tim untuk bisa main maksimal. Yang kedua, secara teknis, saya pikir di laga melawan Vietnam nanti, pemain kita harus mewaspadai permainan cepat dari Vietnam. Mainnya Vietnam ini lebih cepat daripada Thailand. Nah, pemain kita harus pintar melakukan penjagaan daerah ya. Tidak terlalu terpaku kepada pemain-pemain tertentu, tapi penjagaan daerah, karena Vietnam bermain kolektifnya bagus. Mereka seringkali menciptakan gol dari momen di mana pemain yang muncul dari second line tidak terkawal oleh lawan, bikin gol. Nah, pemain kita harus mewaspadai itu. Kemungkinan munculnya pemain-pemain Vietnam dari second line yang kurang terawasi mungkin oleh pemain-pemain kita. Jadi betul-betul harus mengikuti instruksi pelatih, harus menerapkan taktik yang dibangun oleh pelatih secara disiplin. Oke, memakai formasi 4-2-3-1, dan kalau kita cermati juga saat melawan Thailand, ini kan Garuda Muda berhasil menguasai lini tengah nih. Bagaimana kemudian Anda melihat saat melawan Vietnam nanti, apakah perlu mempertahankan formasi yang sama atau ada hal lain mungkin? Iya, dari 2 pertandingan sebelumnya kan Coach Sintayong melakukan eksperimen perubahan formasi dari 3 back menjadi 4 pemain belakang, dan di laga semifinal kemarin bermain dengan formasi 4 belakang dan 2 pivot ya, pakai double pivot. Menurut saya untuk saat ini memang itu yang bisa dibilang terbaik bagi timnas kita saat ini ya. Karena kita di lini belakang, di lini pertahanan tidak punya pemain yang betul-betul berpengalaman, betul-betul solid, jadi pendamping bagi Ferrari. Ferrari sendiri kan juga belum di level permainan terbaik dia. Pemain yang lain yang menjadi pendamping tidak dalam kondisi terbaik. Misalnya Dewangga baru pulih dari cedera, Kadek Arel pengalamannya belum terlalu banyak. Sehingga memang bermain dengan formasi 3 back tengah, kita agak sedikit tipis stoknya. Jadi bermain dengan 4 belakang mungkin saat ini adalah pilihan atau solusi yang terbaik. Kita kuatkan lapangan tengahnya dengan memainkan 2 gelandang pekerja di sana. Oke, maka yang betul-betul harus diperhatikan untuk melawan Vietnam nanti kira-kira apa nih? Iya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa Vietnam itu seringkali merepotkan lawan dengan permainan menusuk, kemudian dari second line muncul gelandang-gelandangnya. Nah, kalau kita nanti bermain dengan 4-2 menjadi pivot kita di lini tengah, kita harus betul-betul mewaspadai Muniz ya. Karena Vietnam sering sekali melakukan upaya menusuk dari saya. Oke, mohon maaf Mas, tadi sempat terputus di tengah-tengah. Mungkin bisa diulang lagi, apa yang mungkin harus jadi perhatian di sini Mas? Iya, jadi Vietnam itu biasa bermain dengan formasi pemain-pemain sayapnya menusuk dari sayap, tapi yang disasar oleh umpan-umpan mereka bukan pemain di posisi nomor 9, tapi pemain tengah yang muncul dari second line. Pemain-pemain dari second line ini kadang-kadang tidak terawasi oleh lawan. Nah, ini gunanya kita bermain dengan formasi 4-2-3-1, kita pakai 2 gelandang
bertahan, dua gelandang bertahan kita harus mengawasi pergerakan Vietnam yang menggunakan pemain-pemain dari second line, pemain yang muncul dari lini tengah menusuk ke kotak penalti. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh dua gelandang pivot kita. Oke, isu yang muncul beberapa waktu ke belakang ini kan masalah keterbatasan skuad pemain kita. Belajar dengan keberhasilan kita melawan Thailand dan kita menghadapi di partai final ini, apa yang perlu dipelajari oleh timnas kita dalam AFF U23 kali ini, Bungkus? Iya, yang pertama, pada dasarnya semua tim juga mengalami keterbatasan ya. Vietnam tidak full tim, Thailand juga tidak full tim, begitu juga Malaysia. Jadi sebetulnya kita sama-sama punya persoalan yang sama dengan 3 tim lain yang menjadi unggulan. Jadi menurut saya itu bukan hal yang terlalu merisaukan. Yang kedua, mungkin catatan menariknya adalah pemain-pemain yang mencatat debutnya di Piala AFF kali ini, itu ternyata juga bisa tampil beradaptasi dengan baik, sehingga saya pikir di masa mendatang harus ada keberanian lebih dari Coach Sintayong untuk memberi menit bermain kepada pemain-pemain yang mungkin selama ini bukan pilihan utama. Pemain-pemain seperti Schroyer, pemain-pemain seperti Robbie Darwish, pemain-pemain seperti di depan mungkin pendampingnya Ramadan, ada Abdul Rahman atau pemain yang lain, harus banyak mendapat menit bermain, sehingga kita ketika menghadapi banyak agenda, kita tidak terpaku kepada pemain-pemain yang sama. Karena salah satu yang menarik di Asia Tenggara ini, agendanya padat sekali. Ada kualifikasi Olimpiade untuk U23, ada Piala AFC U23, ada AFF juga U23 yang digelar saban tahun, setiap tahun digelar. Jadi ini memberi ruang bagus, memberi ruang berkompetisi kepada pemain, menit bertanding, pengalaman internasional bagus. Tapi pada saat bersamaan, tidak setiap saat kita bisa mengumpulkan semua pemain terbaik. Nah, makanya sekarang kita harus mengidentifikasi semakin banyak pemain yang bisa kita orbitkan ke timnas, akan semakin banyak opsi bagi pelatih. Oke, untuk partai final ini, pemain mana dari tim kita yang kira-kira bisa jadi tumpuan harapan agar kita bisa menang melawan Vietnam ini? Dan dari tim lawan, kira-kira mana yang harus diwaspadai ini, Bungkus? Iya, saya pikir semua tim sekarang tahu bahwa Indonesia punya striker berbahaya dalam diri Ramadan Sananta ya. Dia akan mendapat banyak dukungan dari pemain tengah yang kreatif, Beckham. Saya pikir Vietnam udah tahu itu. Nah, sekarang kita harus berusaha mencari opsi lain, siapa yang kira-kira bisa mengalihkan perhatian. Nah, itu menurut saya kuncinya ada di pemain sayap. Entah itu Schroyer atau pemain lain yang dimainkan di siapapun di sayap kanan, itu harus bisa memberikan pengalihan. Harus bisa membuat Ramadan Sananta dan Beckham tidak terlalu fokus dijaga oleh lawan. Sehingga peluang-peluang yang tercipta dari pengalihan itu akan memberi kesempatan Ramadan Sananta atau Beckham bikin momen untuk mencetak gol. Jadi istilahnya kita tidak boleh hanya terpaku kepada peluang yang dibangun melalui kombinasi antara Beckham dengan Sananta. Tapi sedapat mungkin kita harus punya opsi lain, terutama dari dua sisi sayap kita. Oke. Bung Kusnaini, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Optimisme kita untuk Indonesia bisa menang di Piala AFF U23. Terima kasih untuk perspektifnya. Sama-sama, ya. Laporan berikutnya usai jeda. Partai Gerindra siap menerima Budiman Sujatmiko setelah pemecatan itu menjadi urusan internal PDI Perjuangan. Pada topik lainnya, tim 8 dan bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akan menggelar pertemuan dengan SBY dan AHY di Cikeas malam ini. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, atau
ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mini oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air busanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mini oven. Mini Oreo, cemil terus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Luwak hitam baru 21. 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Bertemu kembali, Saudara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memastikan Budiman Sujatmiko sudah dipecat dari partai. Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus kepada jurnalis Kompas TV membenarkan surat pemecatan kepada Budiman Sujatmiko sudah dikirimkan melalui kurir dan telah diterima. Pemecatan kepada Budiman Sujatmiko tanpa proses pemanggilan dan pemeriksaan etik karena Budiman dinilai telah melakukan pelanggaran serius. Politisi Budiman Sujatmiko membenarkan dirinya dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Budiman mengaku telah menerima surat pemberhentian dirinya sebagai kader partai yang ia terima pada Kamis
malam 24 Agustus 2023. Budiman sempat mengaku kaget karena surat pemecatan diterima tanpa ia melalui proses sidang etik partai. Namun Budiman menegaskan ia menerima keputusan sebagai konsekuensi atas pilihan politik yang mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Paham, dan saya menerima, walaupun memang tidak didahului oleh proses persidangan dengan memanggil saya secara resmi di dalam Majelis Etik dan Kehormatan Partai awal satu periode yang baru. Dan ini tentu saja sudah saya perhitungkan, saya kalkulasikan segala resiko dan konsekuensi dari keyakinan maupun langkah-langkah politik yang saya lakukan. Dan di lain pihak, Partai Gerindra menyebut pemecatan Budiman Sujatmiko menjadi urusan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memastikan Gerindra terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung menjadi kadernya, termasuk Budiman Sujatmiko. Namun, Gerindra menyebut saat ini Budiman belum berkomunikasi dengan Gerindra terkait keinginannya bergabung menjadi kader Partai Gerindra. Dalam posisi ya untuk ikut campur urusan internal partai lain ya terkait saudara Budiman Sujatmiko ini. Justru kami menghormati mekanisme internal di PDI Perjuangan ya. Baik PDI Perjuangan maupun saudara Budiman Sujatmiko adalah sama-sama sahabat baik kami. Kami perlu informasikan bahwa hingga hari ini, saat ini belum ada informasi dari yang bersangkutan apakah akan mendaftar menjadi anggota Partai Gerindra. Ya, sehingga kami tidak ingin berasumsi atau berspekulasi. Lebih lengkap terkait pemecatan Budiman Sujatmiko, kita terhubung saat ini lewat sambungan dalam jaringan dengan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Bang Masinton, selamat sore, apa kabar Bang? Ya, selamat sore Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari pemecatan ini sebetulnya pesan apa yang disampaikan dari internal partai ataupun dari DPP kepada kader-kader di lingkup PDI Perjuangan soal pemecatan Budiman Sujatmiko ini, Bang Masinton? Iya, pemecatan itu sebenarnya terkait dengan penegakan aturan dan mekanisme keorganisasian partai politik. Jadi ketika ada kader yang melanggar disiplin dan keputusan partai, maka partai harus memberikan sanksi dari minimum sanksi hingga maksimum sanksi seperti pemecatan seperti itu. Dan ini lazim ya, artinya di partai manapun, di organisasi manapun pasti ada pemberlakuan sanksi terhadap kader-kader yang dianggap atau telah melakukan pelanggaran aturan organisasi seperti itu. Oke, tapi tanpa melakukan klarifikasi atau pemanggilan terlebih dahulu, itu kenapa Bang? Ya kalau itu kan sebenarnya sudah jelas ya, kecuali tidak ada kan ini Bung Budiman secara terbuka dan secara resmi mempublish, mendeklarasikan dirinya itu mempublish ya. Dan itu semua tahu, media meliput bahwa beliau ya deklarasi untuk mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden ke depan. Nah tentu kan kita sudah tahu sikap beliau seperti itu. Jadi artinya karena itu sudah dilakukan secara terbuka, ya tidak perlu harus minta klarifikasi lagi karena itu sudah disampaikan secara terbuka. Oke. Beda halnya kalau umpama itu masih rumor ya perlu diklarifikasi, ditanyakan, dikonfirmasi. Baik. Begitu. Oke, lalu apa pesan yang disampaikan dari DPP atau mungkin dari Ibu Mega langsung begitu berkaca dari soal ini untuk soliditas dari internal PDIP sendiri untuk pemilu nanti? Ya PDI Perjuangan sampai saat ini solid, ya bahwa
ada satu kader seperti Bung Budiman mengambil jalan sikap politiknya sendiri, ya itu kan tidak merepresentasi dari sikap dari seluruh kader gitu. Jadi maka terhadap kader yang tidak disiplin dan melanggar aturan keputusan organisasi partai politik yang sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, maka PDI Perjuangan memberikan sanksi. Nah, sanksi itu diberikan tentu ya agar seluruh kader disiplin tentunya dan menjaga komitmen, loyalitas dan kedisiplinan dalam bersikap maupun dalam berorganisasi seperti itu. Ini kan dalam beberapa waktu kebelakang ini Bang Masinton, kader PDI Perjuangan ini lagi dilirik oleh parpol-parpol lain. Bagaimana partai menyikapi ini? Iya ya, kalau mau dilirik ya silahkan dilirik. Tapi ya tugas PDI sebagai partai politik memang harus memberikan satu pendidikan kader ya. Terus kemudian kalau kader-kader partai PDI Perjuangan dilirik, ya alhamdulillah bagus. Tapi kan itu menampakkan bahwa ya kualitas pengkaderan di PDI Perjuangan itu bagus, dan kader-kader yang dilirik tentu kita semua tetap loyal, komitmen, dan konsisten dengan garis ideologi dan perjuangan partai. Karena berpartai ini kan bukan sekedar berorganisasi, tetapi berpartai ini adalah kita menjalankan tugas-tugas ideologi. Berpartai berarti berideologi. Gitu loh, bercita-cita. Begitu, Bung. Oke, sehingga pada intinya singkat saja, Bang, belajar dari kasus ini, apabila kemudian ada kader yang mencoba untuk tidak tegak lurus dengan keputusan partai, sanksinya adalah pemecatan langsung, begitu? Ya, jenis sanksi itu kan bermacam-macam ya. Ada minimum sanksi hingga maksimum sanksi. Kalau pelanggarannya fatal, ya tentu diatur itu mekanismenya, gitu ya. Bisa langsung maksimum sanksi seperti pemecatan. Tetapi ya kalau beberapa jenis pelanggaran tidak harus dengan pemecatan. Ada juga yang sifatnya pembinaan, gitu loh. Untuk mendisiplinkan kader partai. Tapi kalau fatal, umpama melanggar ADART, kemudian melanggar garis politik organisasi partai, apalagi yang sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, tentu partai akan mengambil sanksi yang tegas. Oke, baik. Seperti itu, Bu. Bang Masinton Pasaribu, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Bang ya, hati-hati di jalan. Ya, lagi di Solo menuju Semarang ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Informasi lainnya akan hadir usai jeda bersama Audrey Chandra. Audrey. Terima kasih Tifal. Saudara, malam ini kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah akan menghadiri apel siaga pemenangan pemilu di Semarang, Jawa Tengah. Ketua DPP PDIP Puan Maharani meninjau lokasi GOR Jatidiri bersama Baca Pres Ganjar Pranowo. Jawa Tengah jadi salah satu provinsi kunci pendulang suara dalam Pilpres. Meski dikenal sebagai kandang banteng, dua bakal capres penantang Ganjar Pranowo, Prabowo dan Anies belakangan makin intens bersafari di wilayah Jawa Tengah. Lalu seberapa besar pengaruh Jawa Tengah dalam peta Pilpres? Usai jeda kami bahas. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Luwak hitam baru 21.
21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum. Dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Salah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan via Valen, Ihsan Skuter, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Saudara, PDIP mengerahkan 4 pasukan khusus untuk menjaga kandang banteng di Jawa Tengah. Dalam beberapa waktu terakhir, bakal Capres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan rajin gerilya di Jawa Tengah untuk menggalang dukungan. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu PDIP Bambang Wuryanto bilang 4 pasukan khusus akan bergerak mengamankan suara PDIP di kandang sendiri. Meniru taktik Catenaccio dalam sepak bola Italia, Bambang Pacul yakin pasukan burung hantu hingga pasukan gorong-gorong
mampu menangkis manuver lawan yang hendak mencuri suara Banteng di Jawa Tengah. Kita punya 4 pasukan, katek rasio kita berdasarkan sistem grendel kami itu 1 yang bintang-bintang itu menggrendel, namanya komandante, komandan teritori elektoral, komandan teritori. Mereka punya zonasi. Pasukan grendel berikutnya ada pasukan burung hantu, 1 batalion burung hantu yang kita terbang setiap saat terus memberikan report. Barisan ketiga, barisan bawah, gorong-gorong yang masuk di gorong-gorong, di parit-parit untuk memberesin semua handicap-handicap yang akan masuk ke wilayah tempur kita. Dan yang ketiga, barisan sehat dan bergembira. Dan malam ini kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah akan menghadiri apel siaga pemenangan pemilu 2024 di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua DPP PDIP Puan Maharani meninjau lokasi Gor Jatidiri bersama Baca Pres Ganjar Pranowo. Harap bahwa ini akan menguatkan semangat, mengobarkan semangat perjuangan seluruh kader-kader dan struktur dari PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah, sehingga memang mesin partai akan segera bekerja dengan luar biasa untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Baca Pres PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Sepekan terakhir, mesin politik 3 bakal capres makin intens menggalang kekuatan di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang identik dengan kandang banteng dibidik karena menjadi salah satu kantong suara kunci di Pilpres. Di ibu kota Jawa Tengah pula, Jumat lalu Prabowo menerima deklarasi dukungan dari relawan Prabowo Budiman atau Prabu yang dimotori politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko. Seandainya saya nanti pada saatnya saya menerima mandat dari rakyat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang, saya bertekad untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo. Hanya berselang hari, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga berkeliling Jawa Tengah. Salah satu yang dikunjungi Anies adalah Jambore kader Partai Nasdem di Banyumas. Menurut Anies, Jawa Tengah bukan lahan tandus, melainkan lahan subur bagi kemenangan Nasdem. Anies yakin bisa melampaui target di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah adalah lahan yang subur untuk gagasan, untuk perjuangan, menghadirkan kebaruan yang istilah kami adalah perubahan untuk menghasilkan keadilan. Saya menangkapnya sebagai sebuah persiapan untuk siaga menuju sebuah perjuangan untuk memajukan Jawa Tengah. Mengingat Jateng ini kandang merah. Saya yakin akan bisa melampaui target. Amin. Jadi bukan hanya meraih target, tapi melampaui. Insya Allah. Insya Allah. PDIP, penyokong utama bakal capres Ganjar Pranowo juga pasang kuda-kuda di kandangnya sendiri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun gunung bersama Ganjar Pranowo safari politik Yogyakarta. Kata Ganjar, Megawati memberikan arahan kepada setiap kader untuk gaspol memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Arahannya kemarin nganu kok, DPD PDI Perjuangan Jogja kemarin. Mungkin ada arahan juga khusus untuk PDI. Arahannya kemarin ke kader. Kader arahnya satu aja, gaspol. Dari survei Litbang Kompas terbaru, Ganjar dominan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Sementara Prabowo dominan di Banten dan Jawa Barat. Sedangkan Anies unggul di DKI Jakarta. Persaingan akan berlangsung ketat untuk menggalang suara di kandang lawan. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara pengamat komunikasi politik UNS menilai Jawa Tengah intens dikunjungi bakal capres maupun elit politik karena seksi untuk mendulang suara. Hascaryo juga melihat manuver lawan politik di kandang banteng sebagai bentuk unjuk kekuatan. Basis PDIP yang sangat kuat. Jadi kayaknya memang kemudian ketika bakal calon presiden di luar Mas Ganjar ya, itu memang berarti targetnya adalah
supaya kemudian bisa mempengaruhi ya yang ini di basisnya Mas Ganjar itu untuk kemudian mungkin mengalihkan dukungan dan sebagainya kan. Sambil kelihatannya juga show of force juga ya, menunjukkan bahwa loh ini di kandangnya Pak Ganjar kami pun pendukungnya banyak loh, secara psikologis kan tidak semuanya loh Jawa Tengah itu kompak dukung Pak Ganjar. Mungkin itu salah satu bentuk pesan yang ingin disampaikan ya pada publik dengan kunjungan-kunjungan itu. Jawa Tengah, saudara, jadi salah satu provinsi kunci pendulang suara dalam Pilpres. Meski dikenal sebagai kandang banteng, dua bakal capres penantang Ganjar Pranowo, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, belakangan makin intens bersafari di wilayah Jawa Tengah. Lalu seberapa besar pengaruh Jawa Tengah dalam peta Pilpres dan bagaimana peluang Prabowo dan juga Anies mengusik dominasi Ganjar di kandang banteng di Jawa Tengah? Sore hari ini kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP PDIP Nusirwan Suyono, ada juga juru bicara pemenangan Prabowo Subianto Wihadi Wianto dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Sore Bapak-bapak. Sore. Selamat sore. Saya mau ke Partai Gerindra dulu nih. Jadi Pak Wihadi, Partai Gerindra ini sudah siap merebut suara di kandang banteng, kandangnya PDIP? Kita tidak melihat itu sesuatu hal yang harus merebut atau bagaimana, tetapi bahwa pemilihan presiden ini kan pemilihan untuk seluruh Indonesia. Dan melihat kalau kita di Jawa Tengah yang dikatakan sebagai kandang banteng, itu pun karena Pak Prabowo datang ke sana karena memang banyak sekali pendukung-pendukung baru Pak Prabowo yang di sana, yang berupa relawan-relawan yang terbentuk di sana. Dan mungkin kita seperti tahu bahwa relawan daripada Gibran, relawan Pak Jokowi, sebagian juga sudah ada yang ke Pak Prabowo, dan itu adalah di Jawa Tengah, dan juga kemarin relawan daripada rekan kita Budiman Sujatmiko. Jadi ini adalah memang adanya memang dari masyarakat Jawa Tengah yang memang mendukung Pak Prabowo, dan yang sekarang ini memang sudah terlihat, dan memang ini adalah sesuatu hal yang kita lihat sering terjadi. Jadi bisa dikatakan ini menjadi juga unjuk kekuatan bahwa bisa loh di kandang banteng ternyata tadi ya terpecah-pecah gitu, bisa juga ada yang merebut suaranya untuk ke Pak Prabowo. Ya, saya kira semuanya ini dilihat daripada kinerja Pak Prabowo juga. Kenapa ada juga yang mungkin melihat bahwa kinerja Pak Prabowo, terus kemudian juga bagaimana track record Pak Prabowo pada saat menjadi menteri Pak Jokowi, dan kemudian mereka bersimpati kepada Pak Prabowo dan mendukung Pak Prabowo, dan ini semuanya bisa terjadi di seluruh Indonesia. Dan saya kira di Indonesia ini tidak ada yang kita katakan bahwa segmen itu selamanya ada, tapi kan kita ini bicara Indonesia. Jadi saya kira apa yang terjadi ini kan bukan fenomena yang mesti harus dikait-kaitkan dengan kedaerahan, tetapi kita berbicara Indonesia di sini. Dan ini Pak Prabowo sebagai menteri itu juga menteri daripada kabinet Pak Jokowi yang dari Indonesia, begitu kan, bukan daerah gitu. Jadi saya kira ini sudah sangat kelihatan bahwa pendukung Pak Prabowo itu bisa siapa saja dan dari mana saja. Saya kira sudah terlihat dari Jawa Tengah sendiri gitu ya. Kalau gitu berarti artinya ini juga bisa dimaknai, makanya PDIP mulai was-was gitu Pak Irwan. Makanya hari ini mau diadakan apel, katanya juga ada 4 penjaga nih, layaknya seperti permainan sepak bola nih. Ada yang digorong-gorong, ada yang di depan. Ini nanya ke siapa ini? Pak Irwan, Pak Nusirwan. Ya, kalau dianggap apa tadi istilahnya was-was, kan pertandingan pemilu itu enggak kali ini saja ya Mbak, Bapak Ibu sekalian, angka-angka itu sudah sangat dihafali, dinamikanya juga sangat diikuti dari 2-3 kali pemilu yang lalu. Jadi sebetulnya karakter itu sudah sangat dikuasai betul oleh seluruh pihak, berbagai pihak. Bagaimana Jawa Tengah, bagaimana Jawa Timur, bagaimana Jawa Barat, dan daerah-daerah Indonesia yang lain. Bisa saja di dalam dinamika setiap waktu pemilu, dari waktu ke waktu bisa saja terjadi situasi atau katakanlah
perkembangan dinamika politik, tapi itu sebetulnya tidak akan terlalu jauh kalau kita ikuti. Mudah-mudahan nanti Mas Burhan bisa menjelaskan dari sisi angka bagaimana kondisi dari tidak usah jauh-jauh dari 2014, 2019, kemudian. Tapi kan kalau yang di tahun ini sampai katanya tadi meminjam kata-kata Pak Bambang Wuryanto sampai ada berbagai lini begitu, ada digorong-gorong di depan, kemudian ada tambahan juga pasukan. Itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, dan itu bukan kita lakukan pada kali ini saja. Jadi sebetulnya adalah penegasan bahwa kami memiliki beberapa jalur lini dan tingkatan untuk menjaga wilayah, dan itu tidak hanya di Jawa Tengah saja, Jawa Timur, dan juga sama kalau pembahasan kali ini berkaitan dengan Jawa Tengah, tapi Jawa Barat sama DKI yang tadi disebut merupakan sesuatu wilayah yang sudah diidentikan dengan calon tertentu. Ya coba nanti kita lihat di 2024 apakah benar bahwa situasinya akan tetap demikian, sama dengan pembahasan sore ini, mencoba kan boleh-boleh saja masuk, tapi tentu karakter dan kemudian situasi kewilayahannya tentu masing-masing sudah sangat menguasai, dan harap hati-hati saja yang sudah memiliki blocking di daerah tertentu, nanti mungkin bisa metode yang dilakukan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu itu Mas Bambang Pacul bisa dilakukan untuk daerah yang lain, tidak hanya untuk Jawa Tengah saja. Oke, Mas Burhan, sebenarnya itu di Jawa Tengah kenapa sih bisa dibilang seksi begitu? Sampai ke Pak Prabowo turun, Bu Mega juga, Mas Anies juga bahkan yakin. Apa sebenarnya yang dibaca dari Jawa Tengah ini? Sebenarnya kalau dari sisi populasi, Jawa Timur dan Jawa Barat jauh lebih besar suaranya ketimbang Jawa Tengah. Kemudian dari sisi seberapa menentukan Jawa Tengah dibanding Jawa Timur lebih menentukan. Karena selain populasi pemilihnya lebih besar, Jawa Timur itu tidak ada dominasi partai atau calon presiden tertentu. Jadi Ohio-nya Indonesia itu Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah itu menjadi seksi, itu karena pertama jumlah pemilihnya terbesar, ketiga ya, setelah dua provinsi yang tadi saya sebut. Tetapi yang paling krusial adalah ini simbol kandang banteng. Jadi kalau misalnya simbol kandang banteng itu bisa digerus, tentu akan memudahkan buat calon rival Mas Ganjar untuk memenangkan di tempat lain. Karena mungkin menurut saya ya, karena simbol kandang banteng itu effortnya juga jauh lebih berat. Jadi kalau kita lihat nih ya, survei kami terakhir, itu Mas Ganjar masih dapat 67%, Pak Prabowo dapat 21%, nah Mas Anies yang agak tertinggal ya, single digit, hanya 8%. Jadi Pak Prabowo dapat 21% ini pun itu sudah ngos-ngosan kan. Nah menurut saya jauh lebih mudah sebenarnya buat Pak Prabowo untuk melipat gandakan dominasi di basis-basis lama seperti Jawa Barat, Banten, Sumatera ketimbang. Jadi artinya bisa dibilang bahwa Jawa Tengah ini tetap kandang banteng, kemungkinan besar begitu ya, tidak bisa kemudian beralih ke baca pres lainnya atau ke parpol lainnya. Iya, karena Jawa Tengah punya gubernur yang maju sebagai capres secara langsung. Nah ini kan berbeda dengan Jawa Timur, gubernurnya itu tidak masuk dalam top 3 kandidat. Jadi ada elemen kedaerahan yang membuat ya Mas Ganjar itu cukup dominan. Meskipun Pak Prabowo aslinya Jawa Tengah loh ya, orang Banyumasan. Tetapi kan nggak banyak orang yang tahu juga bahwa Pak Prabowo punya darah Banyumas. Oke kalau gitu. Terima kasih ulasannya Mas Budiman, terima kasih juga ulasannya Pak Wihadi, dan terima kasih juga Mas Nusirwan. Sehat selalu Bapak-Bapak. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi lain di Kompas Petang. Salah satunya menyoroti soal Kejaksaan Agung yang mengeksekusi terpidana Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat.
Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Wah. Nah, minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Baru Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Saudara, Kejaksaan Agung mengeksekusi terpidana Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Usai melaksanakan proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, ketiganya menempati kamar masa pengenalan lingkungan atau Mapenaling 2 pekan ke depan. Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memastikan tak ada perlakuan khusus bagi Sambo dan kedua anak buahnya Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di Lapas Salemba. Sementara untuk istri Sambo, Putri Chandrawati, dieksekusi di Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Penempatannya di kamar Mapenaling, masa pengenalan lingkungan, di mana di sana memang setiap penghuni baru pasti akan menempati kamar Mapenaling terlebih dahulu. Selama berapa lama Bu? Kira? Sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu di sel Mapenaling itu, selanjutnya seperti apa? Nanti kita lihat lagi, yang pasti narapidana akan kita berikan pembinaan yang pasti. Semua narapidana akan diberikan pembinaan, baik itu pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, karena tugas kami adalah mempersiapkan mereka untuk menjadi lebih baik sampai nanti kembali lagi ke masyarakat. Artinya bisa dipastikan tidak ada perlakuan khusus Bu ya terhadap Tidak ada. Saudara, kunjungan kerja ke Kota Madia Binjai, Presiden Joko Widodo resmikan sistem penyediaan air minum regional Medan Binjai Deli Serdang. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Dicerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Kita rasa Italia sebenarnya. Waffello. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Waffello. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you?
Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kunjungan kerja ke Kota Madya Binjai, Presiden Joko Widodo saudara resmikan sistem penyediaan air minum regional Medan Binjai Deli Serdang. Dalam sambutan, Presiden mengajak masyarakat untuk mensyukuri sumber daya air yang melimpah karena di negara lain air menjadi hal yang sangat langka. Pembuatan SPAM yang menelan anggaran sebesar 948 miliar rupiah ini akan memenuhi kebutuhan air bagi 440.000 jiwa masyarakat Mebidang. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga meresmikan jembatan Aiktano Ponggol yang berada di Kabupaten Samosir. Dan ini memiliki kapasitas 1.100 liter per detik. Ini juga sangat besar sekali. Sehingga saya minta pada gubernur, bupati, dan wali kota agar menindaklanjuti sambungan-sambungan ke rumah tangga. Karena menyangkut kurang lebih 88.000 saluran rumah tangga yang bisa tersambung karena pembangunan SPAM ini. Informasi lain, tim 8 dan Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akan menggelar pertemuan dengan SBY dan AHY di Cikas malam ini. Pertemuan ini adalah sebagai lanjutan pertemuan tim 8, Baca Pres Anies dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang berlangsung kemarin malam. Pertemuan dilakukan untuk membahas berbagai dinamika politik yang berkembang seperti wacana menduetkan Ganjar dengan Anies dan penentuan bacawa pres Anies. Demokrat saudara pastikan koalisi tetap solid dukung Anies Baswedan sebagai baca pres. Seekor ikan hiu tutul terperangkap jaring nelayan di kawasan bibir pantai Selat Malaka, Desa Lamreh, Aceh Besar. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Mini Oreo, cemil terus. Pesta Rakyat Simpedes kembali lagi tahun ini. Makin seru dengan Brimo. Hadir di 20 kota, meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan musisi tanah air, dan berbagai hiburan lainnya.
Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD raih peluang. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kita rasa Italia sebenarnya. Waffle. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Waffle. BKN tidak hanya melestarikan kebudayaan, tapi juga pengembangan kebudayaan. Bahkan kadang-kadang kalau TikTok ini kan algoritmanya luar biasa ya. TikTok kenapa menarik bagi netizen setiap lebih besar? Hadiah yang ditawarkan di festival ketiga ini semakin besar. Kita akan submit misalnya ke festival. Tapi setiap daerah mitosnya beda-beda. Ngopi, ngobrol pintar. Sabtu 26 Agustus pukul 9 malam Kompas TV dipersembahkan oleh Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Saudara, seekor ikan hiu tutul terperangkap jaring nelayan di kawasan bibir pantai Selat Malaka, Desa Lamreh, Aceh Besar. Nelayan langsung melepaskan satwa dilindungi tersebut kembali ke laut. Iya. Lumayan kamu? Udah ada ampe iya. 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 Nyanyi di Lamreh orangnya apa? Hiu tutul sepanjang 8 meter ini, saudara, terjerat jaring nelayan yang sedang mencari ikan. Sebelum dilepaskan ke laut, ikan hiu tutul sempat dibawa ke pinggir pantai dan menarik perhatian warga. Tak lama, nelayan langsung melepaskan hiu tutul ini kembali ke laut karena hewan ini sepenuhnya dilindungi. Hiu itu biasanya dia tidak berkelompok. Yang main shelter kayak gitu, dia tidak berkelompok seperti ikan-ikan lainnya. Gitu. Kami terus akan coba berkoordinasi dengan stakeholder lainnya untuk memantau perkembangan tersebut. Kita berharap jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu oleh hewan tersebut. Terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Kompas Petang. Tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifa Solesa. Sapa Indonesia Malam akan hadir sesaat lagi. Sampai jumpa lagi.
Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat petang saudara, Litbang Kompas merilis peta dukungan suara pemilih di Pilpres 2024 hasilnya. Tak ada jaminan langkah parpol mengusung baca pres diikuti dukungan pemilihnya. Pemilih partai yang memberi suara pada baca pres yang tidak diusung, pilihan partainya berpotensi terjadi. Bagaimana strategi partai politik? Kita akan bahas di Sapa Indonesia malam kali ini. Sorotan lainnya, Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas para terdakwa tragedi Kanjuruhan. Bagaimana keluarga para korban mencari keadilan? Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Charlisa. Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Saudara politisi Budiman Sujatmiko mengonfirmasi soal pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Budiman menerima keputusan PDI Perjuangan sebagai resiko atas pilihan politiknya mendukung Prabowo sebagai bakal capres. Budiman menyebut menerima surat pemecatan dirinya dari PDIP pada Kamis malam. Budiman menyebut memahami keputusan PDIP terkait pemecatannya, namun ia menyayangkan tak ada pemanggilan untuk klarifikasi. Walaupun memang tidak didahului oleh proses persidangan dengan memanggil saya secara resmi di dalam Majelis Etik dan Kehormatan Partai, tapi untuk tidak membuatnya berlarut-larut ya saya terima, dan ini menandai satu episode lama saya dalam perjalanan politik saya yang panjang dan mengawali satu periode yang baru, dan ini tentu saja sudah saya perhitungkan, saya kalkulasikan segala resiko dan konsekuensi dari keyakinan maupun langkah-langkah politik. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut urusan PDIP dengan Budiman Sujatmiko sudah selesai. Puan enggan membahas lebih jauh terkait pemecatan Budiman Sujatmiko dari PDIP. Ketua DPP PDIP menegaskan status pemecatan Budiman di PDIP sudah final. Pemecatan Budiman dari PDIP dampak dari sikap politik Budiman deklarasi bersama Prabowo di Jawa Tengah. Surat pemecatan Budiman ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Sudah selesai urusannya, hanya yang bersangkutan. Ya, Oke. Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon pemecatan Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan. Habibur Rahman menyebut belum ada informasi terkait Budiman Sujatmiko loncat ke Partai Gerindra. Dalam posisi ya untuk ikut campur urusan internal partai lain ya terkait saudara Budiman Sujatmiko ini. Justru kami menghormati mekanisme internal di PDI Perjuangan, ya. Baik PDI Perjuangan maupun saudara Budiman Sujatmiko adalah sama-sama sahabat baik kami. Kami perlu informasikan bahwa hingga hari ini, saat ini, belum ada informasi dari yang bersangkutan apakah akan mendaftar menjadi anggota Partai Gerindra. Ya, sehingga kami tidak ingin berasumsi atau berspekulasi. Saudara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengklarifikasi pernyataannya terkait candaan soal pemecatan Budiman Sujatmiko pada Rabu lalu. Gibran menyebut saat itu dirinya belum tahu soal pemecatan Budiman. Gibran sempat melontarkan candaan terkait pemecatan Budiman saat menghadiri Kopdarnas PSI bersama Budiman Sujatmiko Rabu lalu. Gibran menyebut
coletehannya tanpa maksud apapun. Gibran mengaku tak tahu soal keputusan pemecatan Budiman karena tak punya jabatan struktural di PDIP. Keputusan pemecatan karo aku ngopo toh. Saya kan bukan struktur, bukan siapa-siapa di partai ya. Tapi kan kemarin pas acara PSI kan beliau memang belum dipecat. Tapi kemarin maksud ngasih selamat tidak dipecat itu apa sih Mas? Nggak ada maksud apa-apa. Oh jenenge talk show ya kayak gitu. Di sini gojekan. Udah sing gojeki juga. Oh berarti konteksnya cuma bercanda aja ya kemarin? Iya, lah ngapain? Keputusan pecat atau tidak dipecat kan bukan di saya juga. Di tengah dinamika pencapresan, PD Perjuangan mengonsolidasi kader di Semarang, Jawa Tengah. Ketua DPP Puan Maharani menyebut konsolidasi digelar untuk memaksimalkan mesin partai. Meski belum mengumumkan bakal capres dari Ganjar, PDIP mulai memanaskan mesin partai. Puan mengklaim konsolidasi untuk menguatkan semangat kader partai. Kami berharap bahwa ini akan menguatkan semangat, mengobarkan semangat perjuangan seluruh kader-kader dan struktur dari PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah, sehingga memang mesin partai akan segera bekerja dengan luar biasa untuk memenangkan PDI Perjuangan dan capres PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Saudara, tim pemenangan bakal capres Koalisi Perubahan atau Tim 8 akan mengadakan pertemuan tertutup di Cikeas malam ini. Pertemuan akan membahas bakal capres dari Anies Baswedan. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengonfirmasi pertemuan Tim 8 di Cikeas Jumat malam. Meski tidak menampik isu pembahasan bakal cawapres Anies, Demokrat menyebut menyerahkan soal bacawapres kepada Anies Baswedan. Akan ada pertemuan Capres Tim 8 dengan Pak SBY dan Mas Ahaye di Cikeas, kemudian juga sedang diatur dengan pimpinan PKS. Artinya Pak Anies, Tim 8, 3 partai terus berkomunikasi secara intens, baik di level Tim 8, kemudian juga dengan pimpinan partai. Nah, yang terus mengantisipasi dan juga mengevaluasi strategi dan juga melihat dinamika yang terjadi terkait dengan Pilpres 2024. Tidak ada keretakan Pak, berarti masih solid sampai sekarang? Insya Allah. Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membantah mendapat ultimatum dari Partai Demokrat soal bakal cawapres Anies Baswedan. Paloh mengatakan lamanya penentuan bacawapres Anies bukan karena ada penolakan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Ahaye. Mana Pak Sekjen? Ini Pak Sekjen ultimatum kan? Enggak mungkin ya. Saya nggak mengerti juga bagaimana sampai datang dengan pemikiran seperti itu. Artinya bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi dari ketiga partai koalisi pendukung Mas Anies ini masih terjaga secara baik. Kualitas udara Jakarta hari ini tercatat sebagai yang terburuk di antara kota-kota besar di dunia. Berdasarkan pantauan Kompas TV, udara Jakarta sore ini masih tampak berkabut akibat polusi. Kemacetan yang menyumbang polusi tampak di sejumlah ruas jalan seperti kawasan perkantoran Sudirman dan Bundaran Hotel Indonesia. Sebagian warga Jakarta juga mengenakan masker untuk melindungi diri dari paparan polusi. Berdasarkan situs IQR.com yang memantau kualitas udara di kota-kota besar, indeks polusi di Jakarta hari ini pukul 14 mencapai 0.176 atau berkategori tidak sehat bagi makhluk hidup. Situs itu merekomendasikan warga mengenakan masker saat beraktivitas. IQR.com juga mencatat polusi udara di Jakarta hari ini merupakan yang terburuk di dunia. Rata-rata indeks kualitas udara Jakarta di 0.160. Setelah Jakarta ada Dubai, Uni Emirat Arab, Kampala, Uganda, Johannesburg, Afrika Selatan, dan Doha, Qatar. Saudara, petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta melakukan penyiraman air di sejumlah ruas jalan protokol di DKI Jakarta. Penyiraman dilakukan upaya pengendalian polusi udara saat musim kemarau.
Penyiraman di ruas jalan protokol di sepanjang Jalan Gatot Subroto mulai kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur hingga ke ruas Jalan Selipi Raya, Jakarta Barat. Sejumlah unit mobil damkar dengan ukuran 10.000 liter diturunkan melakukan penyiraman. Rencananya penyiraman dilakukan 2 kali sehari sebagai respons kualitas udara Jakarta yang memburuk. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mencatat ada 29.000 lebih warga Tangerang Selatan terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA imbas dari dampak polusi udara. Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Alin Hendalin Mahdaniar, menjelaskan 29.000 kasus ISPA tercatat dari Januari hingga Agustus 2023. Penderita ISPA di Tangerang Selatan didominasi warga berusia 15 tahun ke atas, sementara gejala yang diderita tergolong ringan dan sedang. Memang angka ISPA di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kunjungan yang sakit di fasilitas kesehatan kami dari Januari sampai dengan Agustus 2023, awal Agustus ya, itu ada sekitar 29.000 sekian tercatat mereka menderita ISPA. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, Banten melakukan penyemprotan di sejumlah jalan protokol, penyemprotan jalan untuk menekan polusi udara. Penyemprotan dilaksanakan serentak di 8 jalan protokol yang melintas di 13 kecamatan. Penyemprotan jalan raya akan dilakukan setiap hari selama musim kemarau. Kualitas udara DKI Jakarta yang buruk jadi perhatian publik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengungkap 10 pembangkit tenaga listrik uap bertenaga batubara yang diduga berpotensi menyumbang polusi udara di Jakarta. 10 PLTU diantaranya PLTU Lestari Banten Energi, PLTU Suralaya, PLTU Merak Point Station, PLTU Lontar, PLTU Babelan hingga PLTU Pelabuhan Ratu. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar polusi udara di ibu kota dengan menggunakan bahan bakar 44% di Jakarta. Polusi udara sangat berbahaya bagi kesehatan. Partikel-partikel udara yang kotor bisa menyebabkan sakit kepala dan kecemasan serta gangguan sistem syaraf pusat. Polusi juga menyebabkan iritasi mata, hidung sampai tenggorokan. Bagian dalam tubuh juga terdampak akibat polusi udara, mulai dari penyakit jantung hingga kerusakan paru. Bisa juga menyebabkan gangguan pada hati, darah, limpa, sampai gangguan sistem reproduksi. Memantau polusi udara di Jakarta, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Wati, bagaimana pantauan Anda soal polusi udara di Jakarta sore ini? Apakah masyarakat banyak yang menggunakan masker dan Anda belum pakai masker, Wati? Iya, Livi dan juga saudara, memang saat ini dari tempat saya melaporkan ini untuk kondisi udara memang terlihat dan terpantau berkabut dan juga abu-abu. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Bimo Wicaksana. Dapat dilihat, Livi dan juga saudara, ini merupakan situasi di kawasan Sudirman dan dapat dilihat gedung-gedung ini terlihat sangat tidak jelas atau buram seperti itu, dan juga kita lihat adanya antrian panjang atau ini kemacetan dari kendaraan yang dimana ini diduga menjadi sebagai penyebab utama dari tingginya polusi udara yang ada di Jakarta. Memang dari pantauan kami pun untuk dari masyarakat pun sudah ada dan juga sudah lebih banyak menggunakan masker, namun beberapa juga terlihat tidak menggunakan masker, dan juga ini memang patut kita khawatirkan saat ini di mana memang polusi udara sangat buruk di Jakarta, terkhususnya beberapa minggu terakhir di mana dari indikator IQR itu memperlihatkan dari pukul 17 tadi saya sempat memantau itu pada level tidak sehat bagi kelompok sensitif, itu berada di level 118, ini berada di ranking 5 global. Dan ini memang memperlihatkan bahwa kualitas udara di Jakarta ini memang sangat buruk. Ini patut dikhawatirkan karena salah satu dari indikator indeks dari kualitas udara itu adalah kandungan partikel halus atau PM2,5, di mana di Jakarta ini sendiri tercatat sebesar 96,8 mikrogram per kubiknya. Ini memang tergolong sangat buruk. Adapun dari penyebab munculnya polusi udara yang sangat tinggi di Jakarta ini ada beberapa penyebab, yang salah satunya yang saya sebutkan tadi merupakan emisi dari kendaraan bermotor dan juga dari industri energi, perumahan,
manufaktur, industri, dan juga kegiatan komersial gedung. Dari Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 3 kategori dari tingginya polusi udara di Jakarta ini, itu adalah kemarau yang panjang beberapa bulan yang lalu hingga sekarang, dan juga dari gas emisi transportasi dan juga industri yang menggunakan batu bara. Dari Dirjen Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KHLK itu menyebutkan bahwa yang paling berkontribusi adalah kendaraan bermotor. Di samping itu untuk dari pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara ini yang berlokasi di Jabodetabek ini dinilai tidak terlalu signifikan memberikan dampak terhadap kualitas udara yang di Jakarta ini. Namun ini menjadi perdebatan di masyarakat, di mana juga dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga akan tengah menggodok pajak pencemaran lingkungan, dan juga selain itu adanya persyaratan uji emisi kendaraan untuk perpanjangan STNK dan juga pembayaran saat pembayaran pajak kendaraan. Dan ini saat ini pun hari ini merupakan hari pertama dari uji coba untuk dari tilang uji emisi kendaraan, yang ini di mana bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menguji emisi kendaraan, yang dimana dalam rangka untuk mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta ini. Ini dalam hal ini memang menjadi perdebatan di masyarakat, di mana masyarakat menilai ini pemerintah memberatkan dan juga membebankan kepada masyarakat, di mana pemerintah dinilai tidak memperbaiki hulu dari polusi udara ini, malah memperbaiki hilirnya, di mana solusi yang dianggap oleh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah ini tidak terlalu solutif, di mana salah satunya merupakan work from home bagi ASN yang berada di Jakarta yang berlaku dari tanggal 21 Agustus kemarin hingga 21 Oktober mendatang. Ini menurut masyarakat ini tidak terlalu efektif, dan juga di mana juga pemerintah menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya merupakan emisi dari kendaraan yang beroperasi di Jakarta ini. Ada solusi-solusi lain yang diberikan oleh pemerintah, yaitu adanya tadi saya sebutkan adalah tilang uji emisi kendaraan, dan juga penyemprotan jalan-jalan protokol di beberapa jalan protokol di Jakarta, dan juga hingga mengarahkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Ini menjadi salah satu dari solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi polusi udara yang sangat tinggi di Jakarta ini. Dan juga dari solusi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu adanya rekayasa hujan, pengawasan industri, dan pembangkit listrik. Ini solusi ini memang dianggap masyarakat memang belum solutif, di mana tadi saya sebutkan bahwa ini pemerintah berfokus pada hilirnya, di mana memberikan solusi sudah terjadinya polusi yang sangat buruk di Jakarta, dan bukan mencari penyebab yang sebenarnya. Ini masih menjadi pertanyaan, apa sebenarnya penyebab dari tingginya polusi di Jakarta? Apakah benar dari kendaraan bermotor yang memiliki emisi kendaraan yang sangat tinggi, atau memang dari PLTU yang menggunakan batu bara? Adapun dampak-dampak yang dapat dirasakan oleh manusia jika terdampak langsung dengan polusi udara ini, adanya asma, infeksi saluran pernapasan akut, dan juga peradangan, gangguan paru-paru seperti pneumonia, dan juga gangguan kulit hingga gangguan mental. Ini menjadi banyaknya dampak-dampak yang diberikan, atau banyaknya dampak yang berdampak ke tubuh kita jika ini terpapar langsung oleh polusi udara. Dan juga ini sangat rentan terhadap kaum-kaum rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, dan juga lanjut usia. Dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri menyebutkan bahwa salah satu dari solusi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu WFH atau work from home, ini dinilai tidak terlalu solutif bagi untuk memberikan penanganan pada polusi udara yang sangat buruk di Jakarta ini. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan bahwa solusi yang mungkin tepat yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu transportasi umum yang memadai untuk bisa menjangkau dari kegiatan yang ada di masyarakat di Jakarta ini. Adapun anjuran untuk kita semua, untuk dari masyarakat dan juga warga Jakarta ini memang harus tetap menggunakan masker walaupun pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi, dan juga walaupun dari anjuran atau kewajiban memakai masker sudah dicabut oleh pemerintah, memang ini diharapkan dan dianjurkan kepada masyarakat dan juga warga Jakarta untuk tetap menggunakan masker di luar ruangan, dan juga
mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan jika nantinya sudah merasakan bagaimana rasanya, sudah merasakan gangguan pernapasan, ini langsung menuju atau berkonsultasi kepada tenaga kesehatan. Livi. Terima kasih Mas Rahmawati, jurnalis Kompas TV langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta. Temuan Litbang Kompas, tak ada jaminan langkah parpol pengusung Baca Pres diikuti dukungan pemilihnya. Strategi partai akan seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Sorry. Habis ini kita kenapa? flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batu PE. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batu PE, pas dan efektif. Tanpa ngantuk. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun.